Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrudin dari kelompok 1 Angkatan 4 Dasar 2021. Saya membahas tentang isu-isu kontemporer di Ibiab Guntung. Ibiab Guntung berada di Desa Guntung, Kabupaten Bangka Tengah, dengan luas lahan 3.750 meter persegi. Memiliki lokasi dekat dengan sumber daya air laut. Penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Penyu hijau termasuk ke dalam 6 jenis penyu yang dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1992. Kenapa penyu penting? Migrasi penyu berperan dalam menyebarkan kesuburan di laut, membantu pertumbuhan karang dan memangsa spong, memangsa ubur-ubur yang merupakan predator laut. Namun kesadaran akan peran penyu di alam masih sangat rendah. Kegiatan manusia malah mendorong kepunahan penyu dengan mengkonsumsi telur dan daging penyu. Dari 30 jenis penyu, hanya tersisa 7 jenis penyu di dunia. Untuk melestarikan penyu, Ibiab Guntung pada tahun 2021 berhasil menetaskan 703 ekor penyu hijau dengan daya tetas sebesar 65%. Kabupaten Bangka Tengah memiliki garis pantai kurang lebih 195 km. Ibiab Guntung mengembangkan inovasi budidaya ikan nila salin. Nah, nila salin ini baru 3 bulan berjalan, tapi sudah mulai berkembang, menyesuaikan diri adaptasi dengan kondisi asin, ya, yang tadi nila yang kita tebarkan di tempat kita, ya, di air tawar, karena kita pindahkan ke air asin dengan ikan nila salin, yaitu salinitas kadar garam. Kami coba mengembangkan ini karena memang sebagian besar Kabupaten Bangka Tengah adalah daerah pesisir, jadi kami memprioritaskan bagi kawan-kawan ataupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan ikan inovasi terbaik yang dilakukan oleh kawan-kawan DKP. Terima kasih. Bangka Tengah semakin unggul. Budidaya ikan nila salin diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga kebiasaan untuk menangkap telur semakin berkurang. Mari kita lestarikan penyu kita. Baiklah, dalam memvalidasi isu aktual, saya menggunakan teknik USD, urgency, seriousness, dan growth, di mana kepedulian yang rendah terhadap penyu memiliki skor tertinggi, yaitu 15 poin. Hal ini disebabkan karena, pertama, urgensi. Sangat penting untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyu kita, sehingga mereka tahu akan pentingnya peran penyu terhadap ekosistem alam. Kedua, seriousness. Kepedulian yang rendah terhadap penyu merupakan masalah serius. Mereka akan terus melakukan penangkapan telur dan penyu untuk dimakan dagingnya karena rendahnya kepedulian mereka terhadap penyu. Ketiga adalah growth atau pertumbuhan masalah. Isu kepedulian yang rendah terhadap penyu memiliki growth atau laju pertumbuhan yang sangat pesat, di mana kepedulian semakin hari terhadap penyu semakin berkurang. Saya sebagai ASN harus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan penyu kita. Kemudian saya yang mengelola penangkaran penyu harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pelestarian penyu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Febrian Sapa Wijaya, saya berasal dari kelompok 1 Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Saya akan membahas tentang isu tentang pembicaraan pembelajaran jarak jauh siswa yang lagi marak saat ini. Adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun guru harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar, di mana guru harus memastikan siswa dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada siswa. Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sementara pembelajaran diberlakukan di rumah.
sebagian guru melakukan pembelajaran lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan lain-lain. Inovasi dalam pendidikan akan ada juga berbagai cara yang dapat dilakukan guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya. Salah satunya ada yang menggunakan grup WhatsApp, di mana guru sebelumnya akan membuat video pembelajaran lalu dikirimkan ke grup untuk diamati oleh para siswa. Hambatannya yang ditemukan saat dilakukannya daring, diantaranya seperti belum meratanya internet dan teknologi, fasilitas seperti laptop dan handphone yang belum memadai. Kemudian, pemberian tugas dalam waktu yang lama juga akan sulit dilakukan, menimbang akan berdampak negatif akan kesehatan mata anak. Khususnya, membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet secara ekonomi maupun lokasi rumah, belajar dari TV, tapi kadang juga suka kurang ngerti apa yang lagi jelasin. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Poin pentingnya yang juga ditekankan perihal penilaian yang diberikan guru kepada siswa, menegaskan di suatu pandemi sekarang ini, penilaian harus diberikan guru lebih mengarah ke persoalan kualitas, bukan kuantitas. Jadi, tugas-tugas itu tidak bisa dinilai seperti biasa, tapi harus lebih banyak bersifat ke arah kualitatif. Dan guru juga harus bisa memberikan motivasi. Pada pandemi COVID-19 ini telah memberikan kita begitu banyak pelajaran, tidak hanya tentang upaya memutuskan rantai penularannya, tapi juga bagaimana anak-anak kita tetap belajar dan bagaimana sekolah-sekolah bereaksi memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Itulah pembahasan singkat dari saya tentang isu pembelajaran jarak jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi di isu sekarang ini, kenapa banyak anak tidak buat tugas, kenapa anak tidak bisa mengerjakan tugas, dan banyaknya orang tua yang marah-marah. Jadi solusinya adalah kita sebagai orang tua harus meningkatkan pengetahuan kita tentang teknologi dan digital, yaitu pemakaian handphone, laptop, dan media sosial juga untuk memudahkan media pembelajaran anak. Jadi untuk orang tua jangan marah-marah, bagaimana kita harus belajar perkembangan digital saat ini. Jadi kita harus maju terus untuk membangun bangsa dan kemajuan anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Sabta Wijaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri. Saya penyuluh sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti Latsar Angkatan 4 CPNS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021. Video ini merupakan contoh perilaku sikap anti korupsi, di mana korupsi merupakan salah satu dari isu kontemporer. Sekian dan terima kasih.